dokumentasi selama pengambilan data penelitian, maka kita akan lanjut membahas mengenai isi dari penelitian tersebut. Penelitian ini berjudul Strategi Peningkatan Daya Saing Lulusan Perguruan Tinggi Swasta di Wilayah LL-Dikti 2 berbasis Revealed Comparative Advantage atau RCA. Penelitian ini merupakan penelitian dengan skema penelitian fundamental atau PF, DIPA Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kemendikbudristek tahun anggaran 2025 Universitas IBA. Tim peneliti terdiri dari Pandriadi sebagai ketua, Lili Ramahwati Harhab sebagai anggota dosen 1, Asma Mario sebagai anggota dosen 2, dan Farhan Saputra sebagai anggota mahasiswa. Penelitian ini dilatar belakangi oleh perguruan tinggi swasta atau PTS di Indonesia yang menghadapi tantangan seperti persaingan dengan PTN, keterbatasan dana, kualitas SDM, penurunan minat mahasiswa, dan masalah akreditasi. PTS juga harus menghadapi ketergantungan pada program studi populer dan kesulitan dalam transformasi digital. Untuk itu, PTS perlu berinovasi agar tetap berkembang. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, hanya 561 dari 6.613 perguruan tinggi di Indonesia yang masuk dalam klaster mandiri, utama, dan madya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis daya saing lulusan PTS di wilayah LL-Dikti 2 dengan fokus pada perbandingan antara PTS di klaster utama dan madya. Hasilnya diharapkan dapat memberikan masukan untuk meningkatkan daya saing PTS. Rumusan masalah penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana tingkat daya saing lulusan PTS di wilayah LL-Dikti 2. Yang kedua, bagaimana perbandingan daya saing antara PTS di klaster utama dan madya. Yang ketiga, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi daya saing lulusan PTS di wilayah LL-Dikti 2. Dan yang terakhir, strategi apa yang terbaik untuk meningkatkan daya saing lulusan PTS di wilayah LL-Dikti 2. Landasan teori penelitian ini di mana RCA adalah metode analisis ekonomi untuk mengukur keunggulan komparatif ekspor komoditas antar negara. Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menggunakan RCA untuk mengukur daya saing perguruan tinggi di tingkat wilayah LL-Dikti 2 serta memilih sampel dari klaster utama dan madya. Diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan kebijakan perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing. Metode penelitian ini di mana RCA dihitung menggunakan data dari sisi supply dan demand. Populasi penelitian adalah PTS di LL-Dikti 2 yang masuk klaster utama dan madya pada tahun 2025 dengan responden terdiri dari pejabat SDM, kemahasiswaan, LPPM, dan lulusan. Data demand diperoleh dari perbankan, pemerintah daerah, BUMN, dan perusahaan. Setelah data yang diperoleh dan dianalisis dengan menggunakan RCA dan sampel S, dari hasil perhitungan RCA menunjukkan daya saing yang tinggi pada beberapa perguruan tinggi swasta yang menjadi responden pada penelitian ini. Seluruh PTS di wilayah LL-Dikti 2 yang masuk ke dalam klaster utama dan madya yang terdaftar dalam perhitungan ini menunjukkan daya saing yang tinggi, mencerminkan kualitas pendidikan yang mendorong persaingan sehat di antara lembaga-lembaga pendidikan tinggi. Lalu dari hasil olah sampel S menunjukkan bahwa semua faktor yang diuji seperti jumlah mahasiswa, lulusan, pesaing, serta hubungan antara mahasiswa dengan kualitas lulusan dan luaran mahasiswa memiliki pengaruh yang signifikan. Selain itu, hubungan antara luaran mahasiswa dan daya saing RCA serta fasilitas dan kualitas lulusan juga menunjukkan hasil yang diterima atau signifikan. Menggarisbawahi pentingnya peran fasilitas dan kualitas lulusan dalam meningkatkan daya saing RCA. Secara keseluruhan, hasil ini mengindikasikan keterkaitan yang kuat antara variabel-variabel tersebut dalam mendukung kualitas pendidikan dan daya saing. Kesimpulan dari penelitian ini adalah di mana semua faktor yang diuji saling mempengaruhi satu sama lain, yang secara keseluruhan faktor-faktor ini saling berkaitan dan berkontribusi dalam meningkatkan daya saing perguruan tinggi di wilayah LL-Dikti 2.